Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ketemu Teh Oci dan juga Apandu. Baik, selamat datang di Sadap Satpol PP Damkar Podcast ya Kabupaten Cianjur. Akhirnya kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Cianjur menghadirkan program terunik, terkece, terbadai dan terasik yaitu podcast. Nah, ini adalah usaha kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Satpol PP Kabupaten Cianjur. Selamat datang Apandu. Selamat datang Teh Oci di studio kita yang sederhana ini, meskipun dengan kursi yang seadanya, air yang seadanya, dan hanya ciki juga seadanya. Mudah-mudahan tidak menggores hati dan tidak kapok untuk datang lagi ke sini. Baik, jadi Apandu dan juga Teh Oci ini adalah seorang atlet yang memberikan dedikasi kehidupannya untuk negara, tentunya untuk Kabupaten Cianjur. Teh Oci, Apandu, alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin. Alhamdulillah kita baru aja lebaran, ini momen yang luar biasa, pas banget nih. Karena baru aja kita lebaran dan Teh Oci juga baru pulang dari Bandung katanya ya? Enggak, dari Garut. Dari Garut? Iya. Oh, tadi langsung ke sini? Enggak dong. Minggu-minggu kemarin. Minggu-minggu kemarin. Apandu, rumah di mana? Rumah mah di Cianjur. Di Cianjur, alhamdulillah. Cianjur, ya. Asli Cianjur. Iya. Dan Ya. sekarang mendedikasikan diri untuk Kabupaten Cianjur. Jadi Apandu ini adalah pelatih pencaksilat Kabupaten Cianjur ya. Seperti yang kita tahu, Cianjur itu ada Maos, Mamaos, dan Maempo. Dan salah satunya ini adalah untuk melestarikan budaya orang Sunda. Nah, tentunya ini Apandu kan nggak mudah ya untuk menjadi seorang pelatih, tapi sekarang di titik pelatih dan sambil mengabdi di Satpol PP. Ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Apandu. Dan juga ada Teh Oci yang I don't know, maybe he has a power like a super goal. Dia bisa lari sekitar 40 km luar biasa dari sini sampai Palembang jalan kaki. Wow, anjay banget. 42 kilo ya, luar biasa. Dan juga sering mengikuti lomba Pekan Olahraga Nasional dan lain sebagainya. PON ya. Teh Oci, kenapa harus Satpol PP? Mungkin dulunya sih saya ikut-ikutan aja karena untuk prestasi juga sih lewat Satpol PP ini. Oh, prestasi ya. Barengan sama ini. Dulu tuh pengrekrutannya lewat Kodim. Oh, lewat Kodim. Oh, Kodim. Oke, kalau saya sendiri kan waktu itu pas daftar itu dapat loker dari Pemda. Waktu itu kan yang punya kursusan katanya minta orang yang bisa bahasa Inggris tuh. Itu prosesnya hampir sama kayak gitu nggak? Maksudnya ada loker dulu, kemudian masukin lamaran, habis itu tes. Kalau saya kan waktu itu tes tulis dulu, habis itu wawancara, terus tes fisik, terus pendidikan selama 3 bulan. Itu seperti itu, kurang sama, lebih. Ya, sama seperti kurang itu, lebih 3 sama. bulan ya. Kita waktu itu ada tes dulu selama 15 hari ya, tes-tesan. Ya, 15 hari. Setelah itu langsung 3 bulan kita pendidikan. 3 bulan pendidikan di Kodim. Di Kodim kayak semi militer. langsung sama TNI berarti? Iya, langsung sama TNI. Oke, alhamdulillah ya. Jadi proses untuk masuk Satpol PP itu seperti itu ya guys ya. Jadi memang nggak mudah, hampir semi militer 11-12 dengan mungkin polisi dan TNI juga. Kalau Apandu sekarang melatih fokus di mana Apandu? Sekarang fokus ke SMP SMA sih. Oh, lebih SMP, berarti Ya. independen jatuhnya. Independen. Nanti ketika udah mulai ke luar sekolah kita fokus ke pertanian yang sangat resmi gitu. Kan tahun sekarang juga ada Porda ya. Iya, Nah, Porda. alhamdulillah dari pencaksilat juga ada yang tembus juga untuk ke Porda gitu. Sukses untuk Apandu. Oke. Kalau Teh Oci nih masih sering ikut lomba kah? Kok sudah ikut melatih di beberapa instansi sekolah atau apa? Fokusnya gimana? Kalau untuk melatih saya untuk saat ini belum ya. Jadi lebih fokus ke atletik aja. Jadi atlet gitu. Kalau misalkan ada lomba ikut Ikut gitu. lomba. Untuk sekarang ini kan untuk persiapan Porda. Porda. Tapi karena saya saat ini belum ikutan babak kualifikasi Porda, kemungkinan bulan Juli saya ikut kualifikasinya. Mengharumkan nama
Cianjur. Benar, harus nama Cianjur. Luar biasa, tepuk tangan untuk atlet-atlet kita tercinta. Apa lu sebelumnya pernah ikut kejuaraan atau mungkin anak didiknya ada yang pernah ikut lomba kemudian mendapatkan sebuah penghargaan yang tentunya itu memberikan apa ya, apresiasi terhadap apa lu sendiri. Wah, saya senang banget ini murid saya bisa juara apa gitu. Pernah, alhamdulillah. Kalau misalkan jadi atlet sebelum jadi pelatih kan harus merasakan jadi atlet dulu ya. Betul. Kalau misalkan belum tidak dari atlet mau ke pelatih juga nggak bakalan tahu lah namanya harus seperti apa ya, teknik-tekniknya harus seperti apa. Mungkin ada beberapa pertandingan yang membuat saya seneng ataupun yang membuat saya sedih, ada juga gitu. Betul. Kesan yang benar-benar yang enak itu ketika pertandingan di Sukabumi. Oke. Iya. Sukabumi. Kegiatannya apa itu? Itu kan biasanya kita bertanding di atas matras ya. Jadi empuk gitu. Kalau di Sukabumi itu kita silatnya silat pantai. Jadi di atas pasir gitu. Pasir. Iya. Sedangkan di atas pasir itu memang ovennya itu oven nasional dari Aceh, dari Jakarta, dari mana lagi, banyak lah dari Jawa kayak gitu. Alhamdulillah kalau di pasir kan niatnya memang mau pensiun jadi atlet. Waktu zaman ke Sukabumi itu teh udah mau pensiun sebelumnya itu. Udah nggak mau jadi atlet gitu karena memang posisinya BK Porda itu kemarin nggak tembus gitu kan. Betul. Posisinya. Ketika udah diajakin sama pelatih itu tahun berapa ya, 2013 kalau nggak salah itu. Udah lama ya. 20 udah tahun lama. lalu. Di pertandingan itu memang tandingnya sama luar kota. Kalau dari penyisian itu dari Jawa. Saya masih ingat final itu ketika lawan Jakarta itu atlet nasional itu. Atlet nasional pun ikut pertandingan silat pantai itu, pengen merasakan yang berbeda lah baru, sensasinya gitu. Karena memang benar-benar berbeda. Yang biasanya di matras itu nendang kayak cepet dan lain-lain, kalau di pasir nggak bisa karena memang posisinya ada itu hambatan, ada hambatan, si kaki itu apa ya disebutnya itu tenggelam di bawah pasir itu gitu. Makanya ketika juara pun kenangannya itu benar-benar sampai sekarang terasa gitu. Kalau misalkan ke laut dan lain-lain pun iya di sini gitu juara gitu. Ya sayang sekali sih karena kita sebetulnya sudah minta untuk bawakan piagam-piagam dan trofi, tapi dengan berbagai hal dan hambatan jadi trofinya nggak bisa bawa. Tapi kita nanti akan menampilkan beberapa slide foto dari Apandu dan juga Teh Oci. Kalau dari Teh Oci sendiri, ini kan lari 42 kilo. Itu jarak yang panjang, which is itu pasti lelah dan capek luar biasa. Latihannya itu seperti itu atau memang latihan-latihan di tempat aja? Maksudnya latihannya itu memang lari 42 kilo gitu? Enggak juga sih, ada variasinya. Jadi setiap hari itu beda-beda. Jadi kayak misalkan pagi-pagi, misalkan memang sih latihan itu pagi sore. Misalkan paginya 45 menit, sorenya 45 menit. Nah besoknya lagi interval, sorenya baru ringan lagi kayak 45 menit atau 1 jam kayak gitu. Jadi beda-beda setiap harinya itu. Jadi nggak sama. Nah kalau misalkan hari Sabtu biasanya long run, bisa sampai 30 kilo. 30 kilo? Iya. Jalan? Lari. Nggak berhenti 30 kilo? Nggak berhenti. Paling kalau mau minum juga sambil jalan. minum. Soalnya kalau berhenti pas nanti lomba lari. Ya kesusul sama yang lain ya nggak? Iya. Wow, luar biasa. Jadi kalau ini ya, kalau misalnya saya pribadi ngerasain long march itu dari Sukabumi waktu itu kurang lebih entah berapa kilo. Jalan baru setengah jam itu udah kerasa ngos-ngosannya luar biasa, baru jalan ini lari gitu. Tapi kalau waktu itu long march ya memang bawa beban. Tapi kalau lari selama itu dan sejauh itu ya I don't know, mungkin hanya somebody yang bisa melakukan hal itu. Dan Satpol PP punya seseorang yang strong woman untuk melakukan hal itu, luar biasa Satpol PP. Tepuk tangan dong. Teh Oci,
sebetulnya untuk masuk dunia atlet itu sejak kapan? Mulai dari kecil sudah masuk atlet kah? Atau ketika kapan Teoci berkarir di dunia atlet? Aku itu mulainya dari SMP kelas 1. SMP kelas 1 kalau digabungin sama sekarang bisa berarti sekitar 17 tahun. 17 tahun tahun. berkarir di dunia atlet. Wow, udah kebayang dong ya piagam-piagamnya kayak gimana, penghargaan luar biasa gimana gitu. Oke. Kemudian kalau Apandu sendiri? Kalau saya sih dari SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1 mulai tertarik gitu dengan Ya, dari SMA kelas 1 karena dari SMP kan belum tahu bahwa ada silat prestasi itu. Yang saya tahu itu ada silatnya seni gitu kan. Oh, Nah, silat seni, betul. kalau ketika saya tahu ada silat prestasi, nah disitulah Baru saya semangat untuk berlatih karena memang beda banget gitu kan. Kalau silat seni itu tidak ada tandingnya gitu. Kalau Betul. di prestasi kan kita bertarung satu persatu gitu kan. Jadi menantang lah. Jadi sudah cukup lama ya guys. Jadi kalau dibilang profesional mungkin sudah itu ada level-levelnya ya nggak? Bisa kayak silat ini levelnya beginner nih, pemula. Oh ini mah udah senior nih atau gimana? Tidak sih, dia ada levelnya, cuman beda antar pertandingannya aja kayak Fovil, wilayah, nanti ke Popda daerah, dari Popda ke Popnas nasional. Kalau itu antar pelajar. Kalau itu antar pelajar. Kalau misalkan antar senior kayak sekarang kan dari Porkap kabupaten dulu, betul. baru ke BK Porda, babak kualifikasi Porda, baru ke Porda, di Porda itu di acak-acak lagi, Platda dulu, yang terbaik lah, ada tim pantauan dan lain-lain. Ketika udah di Platda, Platnas nasional yaitu PON. Nah, ke Prapon, baru ke PON, barulah ke SEA Games, Asian Games. Mendengar proses yang begitu panjang dan rumit, saya heran dengan biaya. Kalau saya pribadi, jujur li itu pasti biaya yang sangat mahal sih. Ya. Benar nggak? Ya. Apalagi kalau dari proses latihan itu udah jangan ditanya ya. Ya. Kayak kita keluarin banyak duit, apa, stretching, waktu, kemudian equipment peralatan kita juga untuk kegiatan tersebut. Kayak misalnya katakanlah ada lomba di Porda apa, bla bla bla. Ya. Itu kan prosesnya panjang tuh. Dananya dari mana? Apakah dapat sponsorship kah atau ada yang support kita ngajuin ke kabupaten kah atau kayak gimana? Kalau misalkan Porda itu kan kita sudah dipegang sama Kabupaten Cianjur ya. Oh, oke. Jadi masalah dana makan pun kita sudah tanggung sama Kabupaten Cianjur. Itu kalau misalkan mewakili nama Cianjur. Kalau kemarin waktu saya atlet kan nggak di Kabupaten Cianjur. Kalau saya kemarin mewakili nama Kabupaten Bandung. Jadi mainnya di Bandung kan. Paham. Joki ya Pak. Joki guys. Karena sih silat ada dunia joki. Emang boleh kayak gitu? Boleh, kalau dulu boleh karena memang posisinya kita tinggal main di Kabupaten Bandung. Ketika udah di main Kabupaten Bandung, kita bisa mewakili nama Bandung. Nama Bandung, ya cuma sayangnya kita nggak bisa ngasih kebanggaan dari daerah kita sendiri. Kalau di dunia atlet lari itu atletik. Iya. Sama. Kalau saya sih kemarin karena kemarin kan terakhir itu Porda 2018 ya. Kebetulan saya juga mewakilin Cianjur. Udah lama sih ngewakilin Cianjur dari 2006 itu saya udah ikutan Porda. Jadi udah 4 kali Porda saya itu. Sama sekarang 5 kali. Amazing ya guys. Buat kalian yang mau ikut Porda, minggir dulu. Oke. Masih ada senior ya. Oke, jadi Teoci udah lama sekali dan prosesnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian mewakili Kabupaten Cianjur dan mau ikut Porda misalnya, jadi jangan khawatir karena keuangannya itu udah ditanggung fully oleh kabupaten. Betul. Kalau sukacitanya nih selama ikut atletik, sukacitanya kemudian Pandu juga selama ikut kegiatan silat, apa sih suka dukanya mungkin? Suka dukanya banyak juga sih, mungkin kurang support dari
keluarga, karena keluarganya mungkin jauh kayak Betul. kayak Keluarganya gimana? Keluarga di sana? Bandung, Garut. Bukan, keluarga aku di Cianjur Selatan sih kalau dari keluarga Oh, dari sama dong, mama. saya juga Cianjur Selatan. Nah, mungkin karena di Cianjur Selatan itu mungkin jauh, gak bisa memberikan support yang lebih dekat mungkin gitu. Jadi paling saya dulu dikasih supportnya sama calon suami. Calon beb. Sudah menikah berarti ya sekarang? Ya, Sudah menikah berarti? sudah dong. Alhamdulillah. Oke, udah punya anak satu. Nanti anaknya nanti calon atletik. Jadi dari pertama mengandung pun udah lari-lari ya di dalam perut gitu. Kalau Pandi sudah menikah? Alhamdulillah sudah punya momongan juga. Alhamdulillah sudah sama satu juga ya. Sama satu juga ya. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan lancar selalu, diberikan rezeki yang banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di channel kita Satpol PP dan di program Sadap. Apandu, Teoci sekarang ini beda Danru berarti? Oh iya, aku dan Beda. Kalau Prajawati? Prajawati Beda sendiri ya, berarti sendiri. Prajawati. Kalau Praja ya beda sendiri gitu. Praja. Kalau Apandu sendiri sekarang piket di Bagian alun-alun. Oh, berarti di alun-alun. Buat teman-teman nanti kalau yang mau alun-alun nih, karena itu kan di rolling ya per 3 bulan. Enggak? Ya, di rolling per 3 Ya, bulan. jadi kalau yang masih mau ke alun-alun silahkan hubungi Apandu di nomor di bawah ini. Ih, garing. Well, talking about Satpol PP ya kan, Satpol PP ini kan terlalu negatif ya untuk diucapkan dan didengarkan sebetulnya ya. Dan saya sendiri masuk Satpol PP dengan penuh rasa bangga. Tetapi ketika saya memasuki ranahnya pemerintahan yang satu ini tentunya banyak pro kontra dari keluarga sendiri. Apakah dari keluarga Apandu sendiri ada yang keberatan gitu, risih mendengar Apandu kerja di Satpol PP? Teoci betah nggak teh di Satpol PP? Kalau sampai saat ini dibetah-betahin sih karena saya pengen Berarti nggak betah dong? Ya betah-betahin sih. Maksudnya Berarti nggak betah? Bahasa Teoci Enggak. sebenarnya gini, karena saya tuh kan LDR sama suami, karena suami LDR saya ya? di Kodam 3 kan. Kalau Kodam saya 3. ini kan istilahnya di sini cuman berdua sama anak. Ya Allah, kasihan Ya. banget. Jadi Sabar ya. kadang suka sedih sih, suka galau gitu. Tapi kan mungkin balik kan seminggu sekali. Iya, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Ya Allah, lama banget ya. Berkarat ya kan. Oke, kalau saya sih sebetulnya kalau dari Pol PP nggak usah ditanya lah ya, kegiatan-kegiatan Pol PP ya sekitar piket ya, paling ada premanisme, kita razia PSK dan sebagainya, itu tuh udah biasa ya. Cuman dibalik orang-orang Satpol PP itu ternyata ada orang-orang hebat yang tentunya memberikan jasa untuk nama dan mengharumkan nama kelahiran kita, yaitu Cianjur. Kalau Apandu sendiri terkait silat yang tadi ya, maksudnya sama Teoci kan sekarang udah mulai Apandu udah mulai ngelatih juga, udah dari lama ya. Keseruan paling seru ketika kegiatan mengikuti silat itu apa sih? Dari yang seru, dari yang bikin Apandu tuh seru gitu dengan silat itu apa? Apa ya, kalau misalkan serunya itu ketika kita pertandingan keluar sih. Jadi keluar kabupaten gitu, kayak ke Bandung, ke Bekasi, Sukabumi dan lain-lain gitu. Kalau misalkan di Cianjur kan orang-orangnya pasti sudah tahu lah. Itu aja ya. Itu aja. Kalau misalkan pertandingan mah ketemu si ini si itu, pasti yang nama besar pasti aduh ini ketemunya sama senior dan lain-lain gitu. Tapi kan beda lagi kalau misalkan ketemunya di luar. Di luar. Kayak dulu kan saya seleksi di Cianjur itu kalah dengan apa ya? Kalau disebut kalah apa ya? Kalah gak enak lah gitu ya, kalah gak enak lah. Lamun kepleset kalau gitu ya, kepleset gitu. Nah, iya kata pelatih saya tuh, coba aja ikut seleksi di Bandung, yaitu BK Porda waktu itu. Ya udah berangkat, cuman nggak dikasih tahu harinya sama main kelasnya. Soalnya kan kalau dari silat itu berat badan yang kita timbang, bukan senior atau ininya. Kan saya biasanya main di kelas C atau kelas D. Ketika saya mau disuruh tanding hari ini dikasih tahu besoknya harus tanding. Jadi ketika ini tuh
Duh, main di kelas B katanya. Waktu itu kan saya berat badan di 61, sedangkan kelas B berat badan harus 50-55. Otomatis satu hari harus nurunin berat badan sekitar 6 kilo. Itu tuh satu hari. Emang bisa? Bisa. Caranya? Saya yakin pengen jadi bener-bener jadi atlet gitu kan. Saya berangkat dari Cianjur itu sekitar jam 12 siang karena besok kan pertandingan. Betul. Pakai slim suit. Pakai baju, pakai slim suit yang itu biar Panas. Pakai jaket, tidur di bis. Orang lain pada di mobil, saya di bis sendiri. Karena biar padat kan? Biar padat, panas. Biar panas, saya tidur aja. Ketika udah ketiduran, saya terlalu jauh. Kelewat tuh kayak. Alhamdulillah dijemput sama yang udah duluan tadi naik mobil. Oh ya paham. Nah, ketika udah itu baru ke tempat pertandingan, saya lihat lokasinya dulu. Ya kebetulan di sorean kan panas. Betul. Jadi sedikit enak. Ketika udah buka baju, mandi dan lain ditimbang itu 2 kilo turun, berarti sisa sekitar 4 kilo. 4 kiloan lah ya. Malamnya karena memang trik atlet itu gimana ya, minum obat kencing sama obat BAB biar berat badannya turun. Malamnya saya minum obat, biasa subuh bolak-balik WC gitu kan. Ketika udah ditimbang, pagi-paginya jam 11 pagi itu harus sudah bertanding. Sedangkan jam 7 pagi itu berat badan saya masih sekitar 57, berarti sisa 2 kilo lagi. Orang lain pada pemanasan, saya jogging-joggingan di ini. Alhamdulillah ketika udah jam 11 berat badan sudah turun, bisa main, cuman main 2 ronde. Karena WMP jadi musuhnya tidak sebanding gitu. Yang biasanya saya latihan sama yang besar-besar, sekarang saya tanding sama yang kecil gitu kan, sama yang berat badannya kecil gitu. Jadi tidak sebanding. Pertandingan pertama, kedua gak sebanding. Ketika semifinal itu yang saya baru kerasa. Semifinal itu saya sudah nggak konsentrasi karena kesehatan sudah pasti. Karena jarak nggak makan selama beberapa hari nggak makan. Nurunin badan aja. Juga kan. Iya. Pasti sih. Ketika semifinal dipaksain, alhamdulillah masih tetap bisa. Pas finalnya diimpus nggak bisa apa-apa. Jadi perjuangan di awal itu kalah sama sakit gitu. Memaksakan. Ya, memaksakan kan. Jadi, karena memang apa ya? Cita-citanya kan pengen jadi atlet. Jadi atlet di mana aja lah. Yang penting saya jadi atlet dulu, tapi tetap saya akan mengakunya dari Cianjur karena dari manapun, karena kan lahiran Cianjur ya. Gitu. Makanya seleksi di mana aja dulu, yang penting tembus ke Porda dulu gitu. Ketika udah pulang itu sama teman-teman habis. Wah, ini atlet sakit sih lah. Biasa di ini dibikin ejekan ya. Wah, jauh-jauh di Cianjur, Cina ke Bandung. Ngadon mewah gitu, ngadon gering gitu. Nah, disitulah saya mulai prinsip udah pensiun aja karena memang posisinya umur sudah ya. Oke. Saya fokus ke ngelatih aja, alhamdulillah. Kalau mengelatih kan posisinya saya nggak masuk Porda pun, yang penting murid-murid saya. Betul. Ya, murid-murid saya melebihi dari prestasi saya. Betul. Saya sudah bangga gitu aja. Betul. Ya, luar biasa sih perjalanan. Kalau dari prestasi mungkin banyak sekali yang bisa diceritakan, tapi ini mungkin waktunya juga terbatas. Di lain kali insya Allah kita akan undang lagi Pandu dan juga Teh Oci, sambil mungkin nanti tolong dibawakan ya piagamnya. Dikasih. Untuk medali saya di Bandung dulu. Bawakan saya medali 1 buat saya di rumah, kenang-kenangan dari Teh Oci hari ini podcast dengan orang-orang yang hebat. Karena saya juga anak baru dan ini adalah senior saya BTW ya. Waktu itu saya pendidikan dengan Pandu. Kalau dari Teh Oci sendiri waktu itu mungkin nggak ikut kepanitiaan ya. Karena posisinya saya juga punya anak, jadi agak susah juga ya. Ya baru kerasa 3 bulan yang lalu itu ya. Mungkin itu saja untuk podcast kita hari ini, tapi ada satu mungkin harapan kedepannya terkait kinerja kita, maksudnya tempat kerja kita di Satpol PP. Pandu harapannya kedepannya untuk mungkin satu untuk karir ngelatihnya, kemudian harapan yang kedua itu harapan di tempat kerja itu seperti apa? Kalau misalkan harapan di Satpol PP ya, yang semua orang pasti menujunya ke hal pengangkatan PNS kan, pasti seperti itu. Oh iya jelas. Saya pun mau. Saya berharapnya ya semoga aja Satpol PP kita bisa
apa ya? Intinya, Sejahtera lah istilahnya. sejahtera lah gitu. Saling memperdulikan gitu kan. Betul. Jadi kebersamaan kita erat, saling memperdulikan rekan satu tim, karena di Satpol PP kan pasti banyak yang pekerja ratusan gitu kan. Ya, kurang lebih lah Beda-beda 200 gitu. lah ya. Karakternya pasti berbeda-beda. Betul. Ada seperti ini, ada yang seperti itu. Cuman harapannya saya saling merangkul aja gitu. Betul. Dan kalau menurut saya guys, di Satpol PP itu hype-nya tuh beda. Sebelumnya kan saya kerja di beberapa tempat kerja gitu, tapi ketika masuk dunia Satpol PP tuh apa ya, kayak beda aja gitu, lingkungannya tuh kayak care-nya tuh luar biasa gitu. Kayak misalnya lu di jalan habis bensin terus lihat Satpol PP, lu gak kenal, ketika lu dorong motor tuh dia akan apa ya, Menolong lah ya. ya kayak ya ada rasa keluarganya gitu ya, contohnya kayak gitu lah. Banyak hal-hal yang lain yang memang pada dasarnya, pada prinsipnya Satpol PP ini ada kekeluarganya tuh luar biasa. Kalau dari Teh Oci sendiri nih, harapannya untuk harapan dari saya mah ya memang semuanya pengennya kan pengen yang terbaik. kesejahteraan. Apalagi kan istilahnya mungkin banyak senior-senior yang mungkin di atas 10 tahun atau mungkin dari 5 tahun ke atas lah ya. Harapannya ya pengen diangkat, atau mungkin sekarang yang lagi viral mungkin ya P3K gitu kan. Ya mudah-mudahan semua pada diangkat gitu ya. Amin, amin, Mungkin dari amin. angkatan 6 sampai angkatan 1 semuanya pada diangkat. Harapan dari Amin. kita gitu. Kalau untuk karir Teh Oci sendiri, Karir mau targetnya tahun depan mau ya, apa? targetnya sih pengennya emas lagi ya. Ya, amin. Kita doakan. Soalnya kan kemarin tuh sebenarnya sempat terhambat juga, mungkin pilihan ya. Kemarin tuh sempat mau ikutan PON di Papua. Oke. Kebetulan waktu itu hamil. Oh, Ya namanya rezeki Ya, sih, ya, dua-duanya betul, juga betul. rezeki ya. Alhamdulillah. Mau ikutan PON atau mendapatkan apa? Anak Iya, ya baby. sama-sama rezeki gitu. Ya sebenarnya sih nggak kecewa ya. Cuma. Mungkin harapan kedepannya ya pengen Betul. berprestasi lebih baik lagi dari yang sekarang. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu untuk Apandu, sukses selalu untuk Teh Amin. Oci. Mudah-mudahan selalu diberikan kesejahteraan dan Amin. rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Apandu dan juga Teh Oci sudah mau datang di program terbaru kita Sadap. BTW ini adalah orang pertama yang datang ke program kita di program Sadap ini ya. Satpol PP Damkar Podcast. Like, comment, subscribe ya, itu lakukan ya di channel Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam Amin. Praja Wibawa. Salam prajurit.